Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini aku akan coba bantu jelasin tentang penyelesaian ujian tengah semester MPK atau metode pelaksanaan konstruksi. Nah, di tahun kemarin MPK ini ada dua jenis soal dari Pak Arif dan soal dari Pak Eko, yang soal B dan Pak Hari Nugroho. Nah, untuk soal A sendiri, yang pertama ada soal seperti ini. Dalam pekerjaan top-down construction atau TDC, terdapat pekerjaan diafragma wall. Nah, jelaskan apa peran DW tersebut dan bagaimana proses pelaksanaannya. Oke, untuk jawabannya bisa langsung kita lihat seperti ini, kurang lebih jawabannya. Diafragma wall atau dinding penahan tanah itu memiliki fungsi, yaitu untuk menyokong tanah serta mencegah dari bahaya kelongsoran, baik akibat beban banjir, air hujan, berat tanah itu sendiri maupun akibat beban yang bekerja di atasnya. Jadi, bentuk diafragma wall itu kurang lebih seperti ini. Ini yang bagian samping seperti ini. Samping-samping seperti ini. Jadi, fungsi utamanya adalah menahan tanah agar dia tidak terjadi kelongsoran. Itu fungsi utamanya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sini, di poin A hingga di poin C. Oke. Terus langsung untuk yang selanjutnya adalah bagaimana proses pelaksanaannya atau metode pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya hampir mirip dengan pengerjaan seperti umumnya. Ada dua bagian, ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan. Tahap persiapannya seperti ini. Yang pertama, lakukan marking area yang akan dikerjakan di diafragma wall. Marking area ini kita memberi tanda dan menyiapkan area yang akan kita kerjakan bangunan diafragma wall. Nah, setelah itu kita membuat grid line atau garis, yaitu menggali pada area marking dengan kedalaman sekitar 100 cm atau 1 meter dan memberikan perkuatan dengan beton mutu rendah atau lantai kerjanya dengan tebal 20 hingga 30 cm. Nah, jika untuk precast kita tentukan juga tempat untuk pembuatan tulangan besi atau untuk precastnya. Seperti biasa, sediakan tempat untuk pembuatan campuran betonnya. Nah, untuk pelaksanaannya sama seperti pelaksanaan pekerjaan pondasi, yaitu penggalian menggunakan mesin grab. Setelah itu ada pembesian. Nah, setelah pembesian selesai, kita bisa langsung pasang backisting. Setelah itu, kita langsung bisa cor hingga selesai. Kita tunggu hingga usia betonnya itu mencapai 28 hari, bisa kita lepas dan kita beri perawatan. Itu secara optimalnya. Tapi biasanya bisa dilepas di usia 7 hari. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian, untuk soal yang kedua, dikenal dengan istilah King Post atau KP pada top-down construction. Jelaskan proses pelaksanaan dan peran King Post tersebut pada pekerjaan TDC dari awal hingga akhir pekerjaan TDC-nya. Nah, King Post itu sebenarnya ini udah ada di materinya Pak Arif di PPT-nya. Nah, pemasangan King Post. King Post ini berfungsi untuk mendukung plat lantai serta balok dan sebagai kolom sementara yang nantinya akan bisa juga menjadi kolom permanen. Jika diperlukan, bisa juga ditambah penulangannya. Untuk gambar dari King Post-nya itu seperti ini. Ini untuk ilustrasinya dalam pekerjaan King Post. Jadi, untuk pekerjaan TDC itu dia dari atas menuju ke bawah. Biasanya ini digunakan untuk pekerjaan basement. Nah, agar memudahkan dalam pekerjaan lantainya dan tidak kerja dua kali, maka digunakanlah King Post ini untuk membuat sebagai kolom sementara yang nantinya akan bisa digunakan sebagai kolom permanen jika sudah selesai pekerjaannya. Ini King Post seperti ini. Nah, untuk pelaksanaannya, segmen pertama dimasukkan ke dalam casing menggunakan kren dan ditahan dengan rangka portal baja. Segmen kedua ditahan oleh servis kren. Di atas King Post diberi ram sementara untuk akses transportasi yang digunakan untuk membuang hasil galian tanah. Ram berupa plat yang bertumpu pada diafragma wall dan King Post. Setelah King Post selesai, dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Untuk tahapannya dapat dilihat pada gambar ini. King post dipasang, setelah dipasang semuanya, kita gali tanahnya, kita buang keluar dari lokasi proyek. Nah, setelah itu kita pasang plat di sini atau baloknya. Begitu seterusnya sampai selesai ke bawah. Nah, baru setelah sampai bawah selesai, nanti alat beratnya akan diangkat semua dan jadilah basement, dan king post di sini bisa menjadi kolom permanennya. Seperti itu. Itu untuk soal yang A. Kemudian untuk soal yang kedua, ada soal dari Pak Eko dan Pak Hari. Untuk soal yang pertama, rencanakan metode atau pelaksanaan konstruksi jembatan orang seperti gambar berikut. Ini tampak atasnya seperti ini. Ini tampak sampingnya, ini tampak dari depannya. Nah, di sini aku udah coba tulisin di sini. Cuman kemarin aku lupa di sini. Di sini struktur atasnya itu adalah pipa galvanis. Nah, untuk asumsi awalnya aku kemarin menggunakan ini pipa galvanis. Aku mikirnya ini awalnya adalah struktur atas. Jadi ini digunakan sebagai struktur utamanya. Jadi pekerjaannya jika ini merupakan struktur utamanya, itu dari abutmen dulu, pondasi dulu dikerjakan dari sisi kiri dan sisi kanan. Setelah itu bersamaan naik lagi pekerjaan ini, struktur atasnya ini dan pekerjaan dari balok girdernya bersamaan hingga nanti di tengah akan ditahan di sini juga. Jadi balok ini nanti akan dibantu ditahan oleh struktur atas ini. Jika ini merupakan struktur atasnya atau bukan sebuah hiasan. Namun beda lagi kalau ini adalah bentuknya adalah sebuah hiasan seperti yang ada jembatan di Undip, jembatan Sekata. Ini bukan sebagai struktur utamanya, namun hanya sebagai hiasan. Kalau seperti itu, cara pelaksanaannya beda lagi. Pekerjaan awalnya yaitu pekerjaan fondasi dulu atau abutmennya. Nah, setelah ini selesai, bisa dilanjutkan untuk pekerjaan tahap selanjutnya, yaitu pekerjaan balok girdernya. Nah, caranya gimana? Biasanya di sini kita bisa menggunakan bantuan dari tower crane. Kalau di sini bentangnya hanya ada sekitar 2 meter saja, kita bisa menggunakan crane kecil atau bisa langsung menggunakan bantuan orang untuk membentangkan balok girdernya, balok girder dari baja biasanya. Nah, setelah bajanya selesai, kita bisa melakukan pembesian untuk plat di sininya menggunakan pijakan dari balok girdernya. Nah, setelah itu selesai, kita bisa melakukan pemasangan backing dan pengecoran. Tinggal menunggu hingga pengecorannya selesai dan pekerjaan sudah selesai. Dan selanjutnya adalah pekerjaan finishing. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, ini ada gambar ini di sini. Kita disuruh menentukan lokasi dari kantor proyeknya, pagar proyeknya, jalan aksesnya, alur kendaraan masuk dan keluar. Dan yang keempat ada lokasi penyimpanan material. Dan yang kelima ada pos keamanan proyek. Di sini kita disuruh menentukan dan memberikan alasannya kenapa kita memilih lokasi tersebut. Nah, untuk yang pertama, ini adalah denah dari proyeknya seperti ini. Ini adalah denah tempat wudhu yang akan dibangun. Nah, untuk yang pertama ini adalah kantor proyek. Kenapa milihnya di sini, tidak di sini atau di sekitar sini? Karena di sini lokasinya cukup dekat dengan proyek, tapi tidak mengganggu jalan aksesnya. Nah, untuk di sini jalan aksesnya aku menggunakan di sini, nomor 3 di sini. Jadi kantor ini dia steril atau bersih, tidak mengganggu jalannya kendaraan yang keluar masuk proyek. Jadi jika diletakkan di sini, itu akan lebih efektif dan tidak mengganggu pekerjaan. Kemudian, untuk pagar proyeknya, nomor 2, itu warna kuning ini. Diletakkan di sekeliling proyek. Kenapa tidak diletakkan hingga keseluruhan? Karena masjid ini akan masih difungsikan, jadi hanya akan diletakkan di sekitar proyek saja. Jadi kita membangun
kita membangun tempat unduhnya, tetapi masih bisa digunakan masjidnya. Seperti itu. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, jalan masuk keluar proyek. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, saya gunakan di sini karena ini tidak mengganggu dari aktivitas utama masjidnya. Di sini adalah aktivitas utama dari masjidnya. Kemudian untuk proyeknya digunakan di sini. Jadi akan tetap berjalan lancar. Kemudian yang nomor 4, lokasi penyimpanan material. Nomor 4 digunakan di sini, di depan proyeknya. Karena ini dekat dengan jalan aksesnya, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan pemindahan material jika dari lokasi ini ke lokasi proyeknya. Terus yang terakhir ada pos keamanan proyek. Nah, ini diletakkan di dekat pintu masuk. Gunanya untuk apa? Ini untuk mengontrol siapa saja yang masuk dan keluar dari proyek agar tidak terganggu pekerjaannya. Oke, mungkin sekian yang bisa aku jelasin. Kalau ada salah dalam pengucapan atau penjelasannya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.